Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidelia Raisa beserta rekan saya Siti Sailanada dan Shendi Muhammad Renaldi akan mempresentasikan kualitas total dalam organisasi manufaktur untuk memenuhi UAS mata kuliah Manajemen Kualitas. Ciri organisasi manufaktur. Yang pertama, proses pengolahan produk. Kegiatan perusahaan ini dilakukan dengan pengolahan bahan mentah menjadi suatu barang jadi di mana prosesnya membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Barang siap jadi tersebut kemudian dijual ke konsumen melalui proses pemasaran. 2. Mesin berskala besar. Kegiatan produksi pada manufacturing company menggunakan mesin-mesin dan peralatan dengan skala besar agar dapat menghasilkan suatu produk dalam jumlah tertentu dan kualitas tertentu. Namun kegiatan produksi masih tetap membutuhkan tenaga manusia yang profesional untuk mengendalikan mesin-mesin dan peralatan tersebut. 3. Biaya produksi. Agar dapat menghasilkan produk jadi berkualitas dengan jumlah besar, maka dibutuhkan biaya yang besar pula untuk mendukung kegiatan produksi. Biaya tersebut ialah untuk pengadaan bahan baku, biaya tenaga kerja, perawatan mesin, dan lain-lain. Meskipun biaya produksi dalam industri ini sangat besar, namun potensi keuntungan yang dapat dihasilkan pun jumlahnya sangat besar juga. 4. Proses produksi. Kegiatan produksi pada perusahaan manufaktur pada umumnya sangat kompleks, sehingga membutuhkan pembagian tugas dan koordinasi yang baik antar divisi. Misalnya, tenaga operator mesin bekerja memastikan mesin bekerja sesuai fungsinya, sedangkan bagian quality control bekerja memastikan produk yang dihasilkan sesuai standar dan layak dijual ke pasar. 5. Pemasaran dan penjualan. Kegiatan produksi akan sangat berkaitan dengan proses pemasaran dan penjualan produk. Tanpa adanya pemasaran dan penjualan yang baik, maka proses produksi akan mengalami masalah. Perusahaan manufaktur umumnya melakukan berbagai upaya pemasaran semaksimal mungkin agar penjualan produknya meningkat. Bahkan seringkali perusahaan mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan kegiatan promosi agar produknya lebih dikenal masyarakat dan menarik minat konsumen untuk membeli. Saya, Siti Sailanada, akan melanjutkan materi dimensi pengukuran kualitas di perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah performance, yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utama produk itu sendiri, atau karakteristik utama operasi dari suatu produk. Contohnya, ukuran performance dari sebuah Tamiya adalah kecepatan, dengan satuan meter per sekon dan kemampuan Tamiya untuk berjalan lurus yang dipengaruhi oleh kondisi roller. Sebab, orang pada umumnya membeli Tamiya untuk tujuan sebagai sarana permainan dan mereka memainkannya untuk adu balap. Yang kedua adalah reliability. Reliability yaitu kepercayaan pelanggan terhadap produk karena kehandalannya atau karena kemungkinan rusaknya rendah. Biasanya diukur dengan waktu rata-rata kegagalan. Produk dapat dikatakan awet kalau sudah banyak digunakan atau sudah lama sekali digunakan. Dimensi reliability produk Tamiya dapat dilihat dari jangka waktu hingga Tamiya mengalami kendala seperti mengalami kemacetan. Selanjutnya yang ketiga adalah durability, yaitu tingkat keawetan produk atau lama umur produk. Diukur dari waktu daya tahan produk tersebut, di mana produk tersebut lebih baik diganti daripada diperbaiki. Ukuran durability dari suatu produk Tamiya adalah jangka waktu sampai Tamiya benar-benar rusak, tidak dapat berjalan, hingga harus diganti dengan yang baru. Yang terakhir adalah aesthetic, yaitu keindahan atau daya tarik produk tersebut dapat dilihat dari ukuran, desain, rasa, suara, dan bau dari suatu produk tersebut. Dimensi estetik suatu Tamiya dapat dilihat dari ukuran, bentuk atau desain, dan warnanya. Aplikasi manajemen kualitas di perusahaan manufaktur. 1. Kepemimpinan. Pemimpin menyusun tujuan dan arah pendirian organisasi, serta menciptakan dan mempertahankan lingkungan internal, di mana orang-orang menjadi terlibat dalam pencapaian organisasi atau perusahaan tersebut. Pemimpin organisasi sangat dibutuhkan dalam mengadakan perbaikan atau perubahan. Sistem kualitas akan berjalan bila ada dukungan dan partisipasi pimpinan dan anak buahnya. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berorientasi pada kualitas, yang mampu memberdayakan seluruh stafnya untuk menyusun arah dan tujuan perusahaan. Yang kedua, pelanggan. Dalam perusahaan manufaktur, bagaimana proses produksi dan siapa yang menjadi pelanggan sudah nampak dengan jelas dalam industri jasa. Pelanggan berperan sebagai konsumen namun sekaligus sebagai input. Hal ini disebabkan hubungan antara pemberi dengan penerima jasa sangat dekat.
sehingga interaksi yang langsung tersebut akan mempengaruhi kualitas jasa yang dihasilkan. Sementara, hubungan pelanggan dengan pembuat produk dalam industri manufaktur jauh sehingga kurang berpengaruh dalam kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketiga, pendekatan proses. Proses produksi atau operasional akan tercapai dengan lebih efisien bila hubungan antara kegiatan dan prosesnya dikelola sebagai suatu sistem terpadu. Proses tersebut mengubah nilai-nilai yang masuk pada perusahaan. Sistem kualitas dirancang untuk pengendalian dan perbaikan nilai, yang secara sederhana meliputi semua pekerjaan dan kegiatan perusahaan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.